Assalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Kita masih di surah At-Takwir dan sudah dibaca kemarin lengkap. Kita baca kemarin sampai ayat 21. Ya, betul. Baik. Kita lanjut ayat 22. Qala al-mufassiruna rahimahumullah fi qoulihi ta'ala wa ma sahibukum bimajnun. Masih ini ma'nafiyah. Tidaklah sahibukum, sahabat kalian, teman kalian, tidaklah bimajnun, tidaklah gila. Baik. Ai wa ma Muhammadun alladhi ta'rifunahu bimajnun. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalian kenal itu gila. Dinafikan al-junun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara bentuk tuduhan, cacian, cercaan orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Dan ini semua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah. Sebagaimana di surah As-Saffat, mereka ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka bersombong. Kemudian mereka berkata, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena syair, penyair yang gila ini? Na'udzubillah. Paham ini? Karena itu dalam penafsiran la ilaha illallah selalu kita tekankan, ingatkan, sebagaimana para ulama ingatkan juga, tafsir dari la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah, bukan la khaliqa, bukan la raziqa, dan seterusnya dari rububiyah. Tapi yang dimaksud adalah uluhiyah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dan ini dipahami oleh mereka. Oleh karena mereka ingkari bahwa kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Ya, nah, memang itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu makna dari la ilaha illallah. Di surah Sad disebutkan, itu surah Saffat, di surah Sad disebutkan aja'alal alihata ilahu wahida. Apakah dia ini akan menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu saja? Paham ini? Inna hadza la syai'un ujab. Ya, sungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Baik. Bisa dipahami ya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia telah melihat dia di ufuk al-mubin. Ya, siapa dia fa'il dan siapa dia maf'ulun bihi? Perhatikan tafsir. Ai wa laqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrilah. Nah, ini gunanya tafsir. Gunanya kita membaca tafsir. Antum mungkin sudah bisa mengi'rab, ya, sudah tahu ini fa'ilnya ini huwa, maf'ulun bihi-nya hu, fi mahalli nasbin dan seterusnya. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa dia? Fa'il. Siapa dia? Maf'ulun bihi, ya kan? Antum kan butuh ilmu. Ya. Siapa dia yang pertama? Fa'il. Siapa dia yang kedua? Maf'ulun bihi. Wa laqad ra'ahu. Ra'ahu di sini ada dua dhamir. Fa'il dan maf'ulun bihi. Ya, ditafsirkan misalnya yang melihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat siapa? Jibril. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril, malaikat Jibril alaihi salam
alladhi ya'tihi birrisalati ala suratihi al-haqiqiyyati allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima Jibril yang datang kepadanya birrisalah, dengan membawa risalah wahyu. Di atas suratihi, di atas bentuk asli Jibril yang al-haqiqiyah, yang asli, yang asal, yang hakiki, yang Allah cipta dia di atasnya. Di mana fil ufuqil azim min nahiyatil masyriqi bi Makkah. Jadi di ufuk itu, di langit yang sangat besar itu, di langit dari arah timur di kota Makkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih menyebutkan bahwasanya Jibril itu punya berapa sayap? Situ mi'ati janahin, 600 sayap. Qad saddal ufuk. Memang semua ini menutup ufuk. Bayangkan itu. Ya. Tutup langit ini, cakrawala ini, tertutup semua. Besarnya ini malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kita menghayal ya. Kita tatakhayal, ya, tatakayyaf, tidak. Ini penyebutan saja, jadi tetapkan saja sebagaimana yang disebutkan. Nah, malaikat Jibril punya 600 sayap, tidak usah modelnya begini, ya, variasinya begini, nah, tidak ada seperti itu, ya. Atau mirip film ini, na'udzubillah. Paham ini terlalu banyak kita tercakoki dari kecil sampai sekarang dengan film-film, apalagi film kartun. Ya, namanya saja animasi ya, bikinan manusia, dikhayal-khayalkan, baru dibentuk-bentuk, baru dihias-hias. Jadilah, ya, One Piece, ya, jadilah ini. Jadilah Naruto, na'udzubillah. Tidak ada hakikatnya. Kalau ini hakikat, tapi kita tidak bisa menghayalkan. Ya, terka-terka. Bisa paham ya? Adapun Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril di atas bentuk aslinya. Dia punya 600 sayap. Ya, 600 sayap. Ini baru makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi sang Khaliq, Al-Khaliq. Paham ini? Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Atau sebelumnya masih ada tambahan pembahasan. Wa hiya ru'yatul ula al-waqi'atu bi ghairi Hira. Dan ini adalah ru'yah yang pertama, yaitu melihat yang pertama yang terjadi di Gua Hira. Gor itu Gua Hira, gua di Jabal Nur di kota Mekah. Ini tempat Nabi menerima wahyu pertama kali. Bisa dipahami? Baik. Ini ru'yah al-ula. Melihat pertama kali, yang pertama. Melihat yang pertama di atas bentuk yang aslinya. Dan tentunya antum sudah maklumi semua, antum belajar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis kedua itu kan disebutkan hadis Jibril kan? Itu ketika Jibril datang dalam wujud apa? Seorang lelaki. Ya, manusia, seorang lelaki yang sangat putih, pakaiannya sangat hitam, rambut. Bicara seperti orang biasa. Tapi memang kedatangannya ini membuat orang penasaran. Bayangkan Umar saja, rawi hadis, dia melihat ini tidak ada yang kenal. Tidak ada tanda-tanda musafir. Kan hanya dua kemungkinan. Dia orang Madinah atau orang luar Madinah. Bisa paham ini? Hanya dua kemungkinan. Kalau dia manusia normal, dia orang Madinah atau luar Madinah. Tapi dua ini ternafikan dari laki-laki ini. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tidak nampak pada dirinya tanda-tanda musafir. Banyak debu, mukanya dan seterusnya. Ya kan, kentara kan orang musafir. Ya jangankan zaman dahulu, zaman sekarang saja kita pakai bis kelihatan yang baru datang ini.
ya rotok-rotok bajunya apa semua, ya mukanya ya miring sebelah terusnya, ya capek kan, ya apalagi zaman dahulu harus pakai onta, jalan kaki, pakai keledai, himar. Ini kalau dia dari luar kota Madinah atau dia orang dalam kota, berarti pasti ada yang kenal, walaupun tidak kenal lama, tapi oh saya tahu orang di sana itu, orang di pinggir kanal sana. Ya, bisa paham ini? Tapi dua ini tidak ada. Coba lihat. Tidak ada. Bersihnya lagi pakaiannya. Hah? Putih. Ya pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Baik. Dan itu kita yakini. Ya, itu berkaitan dengan apa? Rukun iman yang kedua. Iman kepada para malaikat. Ya. Bisa paham ini? Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan malaikat itu ungkapan saja tentang kebaikan dan seterusnya. Tidak ada hakikatnya. Nah, sini Nabi lihat, bahkan dibentuk aslinya. Ya, Nabi lihat dengan mata kepala. Ya, dengan bentuk aslinya. Bisa dipahami? Dan juga ketika dia berwujud manusia. Dan ini ada beberapa kejadian, ya. Para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi yang lainnya. Bisa pahami ini? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Nah, ada lagi huwa. Ya, siapa huwa di sini? Bisa paham ya? Baik. Dan tidaklah dia terhadap perkara ghaib bidhanin. Dhanin artinya bakhil. Dia tidak bakhil terhadap perkara ghaib. Apa maksudnya? Tafsirnya perhatikan, wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi bakhilin fi tablighil wahyi. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bakhil dalam menyampaikan wahyu. Ya. Dan ini fungsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi pernah menyebutkan di hadapan manusia yang sangat banyak, ala hal ballagtu, bukankah saya sudah menyampaikan? Beliau ulang-ulang, yaitu menyampaikan risalah, menyampaikan risalah. Semua sudah Nabi sampaikan, baru beliau wafat. Oleh karena itu jamaah sekalian, di saat-saat sekarang ini, di bulan Rabiul Awal, ya, acara-acara yang tidak pernah dituntunkan, dicontohkan, dianggap ibadah. Ini perkara yang sangat berbahaya kepada seorang muslim dan muslimah. Itu perkara-perkara bid'ah. Karena ini bisa mengarah kepada sosok Nabi SAW. Jangan sampai ini agama masih kurang. Ya, masih kurang sehingga butuh ditambah dengan bid'ah-bid'ah. Kalau kamu sudah bilang kurang, berarti kamu tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam khianat dalam menyampaikan risalah. Berarti ada yang tidak disampaikan. Kamu tahu, Nabi tidak tahu. Wow, luar biasa. Siapa Anda dan siapa Nabi? Siapa kamu dan siapa Nabi? Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Yang namanya sempurna apa? Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Ini sempurna. Beda kalau belum sempurna, ya butuh ditambah, butuh direvisi, ya, bisa paham ini? Hati-hati. Ini penyampaian risalah ini luar biasa. Kapan kita masuk ke sini, ya bisa rusak keislaman kita. Menuduh Nabi khianat. Ya. Walaupun secara tidak langsung, ya kan? Oh, ini ada ibadah, Nabi tahu. Apa Anda tahu? Nabi tidak tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga tidak tahu. Dan seandainya mereka tahu, mereka yang paling pertama melakukan hal tersebut. Nah, maka kewajiban kita jamaah sekalian adalah ittiba. Ya, ikut saja apa yang datang dari Nabi. Ya, dari syariat, dari agama, ikut saja, tidak usah bikin-bikin. Ya, tidak usah bikin-bikin. Tidak usah tambah-tambah, tidak usah kurang-kurang. Ikuti saja apa. Sudah, tidak usah repot-repot.
Ya. Bahkan yang ganjilnya, perayaan-perayaan seperti itu lebih ramai daripada sholat 5 waktu. Bahkan sholat Jumat sekali. Ya. Paham ini? Lebih ramai orang berdatangan. Subhanallah. Terus bersama dengan itu, tidak ada ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dirayakan saja hari lahirnya Nabi SAW. Dan hari lahir tidak ada cerita dalam syariat itu dirayakan. Ya. Nabi tidak pernah rayakan hari lahirnya Khadijah, istrinya yang tercinta, Aisyah juga dan seterusnya. Tidak ada. Ya. Apalagi Nabi sudah mati, itu di masa hidupnya tidak pernah dirayakan. Apalagi setelah meninggal. Dan yang kita dapati perayaan hari kelahiran, ya, hari lahir ya, itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Bisa paham ini? Baik. Ini koreksi ya, koreksi untuk kita semua. Perhatikan perkara-perkara seperti itu. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, orang melakukan ini ikut saja, tidak. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Dan tidaklah dia huwa ucapan syaitan yang terkutuk. Siapa huwa sini? Wa ma hadzal qur'anu biqauli syaitanin rajimin matrudin min rahmatillah. Dan tidaklah Al-Qur'an ini ucapan syaitan yang terkutuk, yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terjemahan kita di Indonesia dilaknat, ya, syaitan yang terkutuk, terlaknat. Ya, laknat at-tardu min rahmatillah. Walakinnahu kalamullahi wa wahyu. Akan tetapi Al-Quran adalah kalamullah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akidah kita, akidah kaum muslimin. Al-Quran kalamullah. Ya, ghairu makhluk dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, fa aina tadhhabun? Bagaimana kalian akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah dia kecuali peringatan bagi alam semesta. Liman syaa'a minkum ayastaqim. Bagi siapa yang ingin di antara kalian, dia akan istiqamah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidaklah dia terjadi kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menghendakinya. Kita baca tafsirnya. Ay fa aina tadhhabu bikum uqulukum fit takdzib bil Qur'ani ba'da hadhihi al hujajil qati'ah. Maka kemana pergi akal-akal kalian? Maksudnya sini uqulukum tadhhabu bikum, itu kemana akal-akal kalian membawa kalian pergi ketika kalian mendustakan Al-Quran setelah hujjah-hujjah yang sangat jelas ini. Bisa paham ini? Coba lihat 4 ayat sebelumnya, wa ma sahibukum bimajnun. Bisa paham ini? Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya, lihat juga sumpah sebelumnya, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Apa yang disumpahi? Innahu laqaulu rasulin karim. Bisa paham ini? Innahu hu, apa itu? Hu innahu laqaulu. Lihat tafsir, lihat. Ai innal Qur'an, ya, la tabalighu rasulin karim. Sungguh Al-Qur'an ini betul-betul sesuatu yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, itu malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa kalian dustakan Al-Qur'an? Kenapa kalian tidak mau beriman kepada Al-Qur'an? Kemana kalian pergi? Mana akal-akal kalian?
Ya, ini hujjah yang sangat jelas, burhan-burhan al-qati'ah yang sangat jelas. Bisa paham ini? Mereka tahulah Al-Quran. Baik. In huwa illa dzikrun lil alamin, ay ma huwa illa mau'izatun minallah li jami'in nas. In itu yang antum pelajari, in adalah in syartiyah, dijawazin. Nah, di antara makna in adalah in nafiyah. Di antara cirinya ada illa setelahnya. Coba lihat tafsirnya. In ditafsirkan dengan ma nafiyah. Ma huwa. Kalau dalam ayat in huwa, sini ma huwa illa, itu tafsir, penjelasan. Bisa paham ya? Paham ya? Jadi in jangan jika, bukan syartiyah, tapi tidak. Buktinya ada illa setelahnya. In huwa illa, itu ma huwa illa mau'izah. Tidaklah dia, itu Al-Quran, kecuali mau'izah, peringatan, nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Liman syaa minkum ayyastaqim, ay liman syaa minkum ayyastaqim 'alal haqqi wal iman. Bagi barang siapa yang ingin di antara kalian, dia akan istiqamah di atas kebenaran, di atas keimanan. Di sini bantahan bagi orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah mengatakan manusia tidak punya kehendak, tidak punya kudrah. Siapa bilang? Ini Allah bilang. Ya, liman syaa minkum. Siapa yang berkehendak? Hamba di antara kalian, minkum, antum. Dia akan istiqomah. Berarti kehendak dia yang pilih. Siapa yang paksa kamu futur? Siapa yang paksa kamu? Ini HP tiba-tiba. Ini jari saya tertindih, video call perempuan. Ini HP terpaksa mengarah ke saya. Kenapa enggak mengarah ke? Ayo. Tidak ada kan? Ada yang seperti itu. Kalau ada orang begitu, bawa ke rumah sakit tadi. Berarti sudah goslet. Ya kan? Coba antum bayangkan ini. Makan terpaksa. Siapa paksa makan? Ya, siapa paksa kamu duduk di sini? Ada, terpaksa. Ada yang paksa kamu? Saya tanya antum, ada paksa? Tidak ada, orang berakal ada paksa. Yang paksa tidur ini tenangnya. Ada yang paksa tidur itu sekarang saya tanya. Ada yang paksa? Tidak ada kan? Nah, antum saja ketawa. Karena tidak ada, itu tidak dipahami oleh orang berakal. Tapi ada kelompok yang namanya Jabriyah. Tahu lucu tak? Nah, itulah alul bid'ah. Ketika kita menyimpang dari kebenaran, lucu-lucu. Ya, lucu-lucu, betul, wallahi. Paham ini? Lawannya datang Qadariyah. Ini. Lain lagi, lucu lagi dia. Bisa paham ya? Jadi kembali ke kita pilih apa? Ya. Kewajiban kita jamaah sekalian beramal. Malu. Itu kewajiban kita. Beramal. Kalau tahu ilmu, ngerti ilmu, beramal sesuai dengan konsekuensi dari ilmu tersebut. Itu kewajiban kita. Ya, bukan dibilang saya terpaksa. Siapa yang paksa kamu? Baik. Kemudian terakhir ayat wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Baik, perhatikan tafsirnya, ay wa ma tasyauna al-istiqamata wa la taqdiruna ala dzalik illa bi masyiatillahi rabbil khalaiqi ajma'in. Rabbil khalaiqi ajma'in. Dan apa yang kalian kehendaki dari istiqamah, keistiqamahan, dan kalian tidak akan mampu akan hal tersebut kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb makhluk seluruhnya. Maksudnya apa? Kehendak kita berkehendak, ini bisa terjadi, terwujud. Ya, kita diberi kemampuan akan hal itu, untuk mewujudkan itu, ini dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki jadi, kalau tidak. Ma lam sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini sudah dihafal saya rasa oleh kalian. Ma sya'allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, Allah kalau ingin sesuatu, Allah cuma bilang kun,
maka jadi dia. Kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Di antara kalian ada yang mau menikah, menghayal ya. Menghayal sama ya bulan madu apa semua. Berumah tangga baku bonceng. Itu dalam khayalan saja. Yang belum tahu? Iya, belum. Karena Allah belum takdirkan, belum inginkan untuk antum. Insya Allah kalau Allah inginkan, bisa besok, lusa, jadi. Bisa paham ya? Baik. Jadi ini ayat terakhir bantahan kepada dua kelompok besar yang menyimpan dalam pembahasan takdir. Siapa mereka? Al-Jabriyah dan Al-Qadariyah. Al-Jabriyah itu yang mengatakan itu makhluk tidak punya kehendak, dia terpaksa. Datang Qadariyah mengatakan tidak, makhluk yang mencipta perbuatannya sendiri, kehendak dia. Dia nafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, wa ma tasyauna, ini bantahan untuk siapa? Sudah tadi di ayat sebelumnya, bantahan untuk wa ma tasyauna. Tasyauna, mana failnya? Wawu jamaah. Apa arti dari wawu jamaah? Lihat huruf mudhara'anya. Kalau tak berarti antum, kalau ya berarti hum. Ini apa awalnya? Huruf mudhara'anya apa? Tak, berarti antum. Siapa antum? Hamba. Berarti hamba yang bermasyiah, punya kehendak. Ini bantahan untuk siapa? Jabriyah. Bisa paham ini? Bantahan untuk Jabriyah. Illa ayyasha Allahu yasha'a. Mana failnya? Domir ini. Gimana caranya? Illa ayyasha Allahu. Mana failnya? Allah. Berarti Allah yang berkehendak. Ibadah itu siapa? Qadariyah yang menafikan kehendak Allah. Ya, tanya ini kita yang berkehendak. Ini kehendak makhluk. Saya lakukan ini. Kehendak saya. Apalagi dia melakukan maksiat, dia nafikan sekali itu. Ya. Tak mungkin Allah berkehendak katanya saya bermaksiat. Nah, ini karena tidak bisa membedakan dua iradah. Iradah kauniyah, iradah syar'i. Bisa paham ya? Ya inilah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Penuh dengan cahaya yang sangat terang benderang. Yang kan ini ahlul bid'ah, Qadariyah, Jabriyah sesat. Ya. Cukup diingatkan, diluruskan dengan satu ayat saja. Sepotong untuk Jabriyah, sepotong untuk Qadariyah. Ya, bisa paham ini? Bisa paham? Dan ini ayat-ayat begini ada yang lainnya, ada banyak. Paham ini? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un bantahan untuk siapa? Al-musyabbihah, mematsilah. Kelompok yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa huwas sami'ul basir bantahan untuk al-mu'attilah, al-muharrifah, al-mu'awwilah. Bisa paham ini? Baik. Ini akhir dari surah At-Takwir. Mau lanjut? Sudah begini dia. Masya Allah. Kalau main futsal biasanya tambah 1 jam. Apalagi main PS, 2 jam, 3 jam. Kalau taklim, belajar, mau ditambah, bagi baru lurus. Barakallahu fikum. Ya, jadi perhatikan antum. Jadi Allah berikan waktu luang ya, masa muda, manfaatkan. Sebelum datang ya kesibukan ya, karena sudah harus urus ini urus itu. Enak sekali antum, luar biasa. Jadi manfaatkan betul
kesempatan ini tidak berulang. Antum semakin hari semakin tua, ya. Ya. Paham ini beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun, 6 tahun ke depan mungkin sudah banyak yang punya anak. Dan itu waktu-waktu seperti ini akan dirindukan. Ya, kita mau ngaji, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang WA, ya kan, tidak ada yang telepon, wah enak sekali, tidak ada HP, disimpan, ya dikurung. Itu kalian akan rindukan. Itu yang mengganggu ya, kalian kira ini karena kebutuhan yang harus saja, karena kita komunikasi lewat ini. Paham ini? Jadi kita pakai. Ya. Kalau mungkin ada jalur lain ya, yang lebih aman, lebih ini kita pakai aja. Dan seterusnya. Jadi kalian manfaatkan ya, saat-saat kalian belajar seperti. Ya. Paham ini? Saya lihat sini tidak ada orang asli Batua ya. Saya lihat muka-mukanya tidak ada. Ya, semua orang luar. Walaupun orang Makassar tidak tinggal di Batua ya kan? Nah, berarti cepat atau lambat kalian akan pergi meninggalkan tempat ini. Maka waktu yang sedikit ini manfaatkan. Sekarang sudah bulan Rabiul Awal, sudah bulan 3. Artinya apa? 4 bulan atau 5 bulan ke depan program sudah selesai. Ya, jangan terlalu banyak santainya, main-mainnya, tidurnya dikurangi. Ya, cerita-ceritanya dikurangi banyak. Ya, murojaah, pelajaran dimungkinkan. Bisa paham ya? Kalian sudah besar, sudah dewasa, sudah panjang kumisnya, ya sudah panjang jenggotnya, sudah bukan anak-anak lagi. Jadi harus lebih semangat. Ya paham ini? Baik. Jangan sampai kalian sudah menanti-nanti libur. Kapan liburnya? Selesai program merdeka. Ya. Jadi merdekanya bukan bulan Agustus ya, dia bulan Sya'ban. Ya. Wah, itu tanda-tanda tidak bagus ya. Mestinya kalian sedih. Dalam artinya sudah berhenti. Ya, mungkin harus ada yang pulang, harus ini. Bisa paham ya? Dan terus berdoa. Semoga diberi keistiqomahan. Ya. Liman sya'a minkum ayastaqim. Kembali ke kalian. Ya. Istiqomah itu tidak harus di pondok. Bahkan yang inti adalah ketika kita di luar pondok, di luar masjid. Di masjid pakai jubah, pakai songkok, di luar masjid berubah. Iya. Di dalam masjid taat kepada Allah, jauh dari maksiat, di luar masjid tes ilmu. Ya kan? Di pondok luar biasa ya, solehnya. Di rumah ya. Nah, ini dari sekarang persiapkan. Berat ya, antum pulang Sya'ban itu nanti mau Ramadan, antum mungkin disuruh imam ceramah. Di situ dilihat hasil belajar kalian selama 1 tahun. Ya. Ternyata sampai di rumah ini lurus bengkok. Di dalam kamar saja main HP, main ini. Bisa paham ya? Di sini sekarang persiapan. Ya, Sya'ban selesai. Ramadan kalian di rumah. Kecuali yang mau tinggal. Kembali ke kalian lagi. Masyiah kalian. Ya, kehendak kalian mau tinggal, boleh tinggal. Ya, rezeki. Boleh enggak? Boleh. Lebaran sini boleh. Berarti jangan menangis. Ya. Ya, tidak ada orang yang urus kalian di sini. Tidak ada yang masakkan kalian. Ya, masak sendiri kan, santri. Tidak ada keluarga, tidak ada ini. Yang ada kanal di sana. Ya. Ya. Bisa paham ya? Jadi mulai dari sekarang ya, di murojaah, apalagi akidah, tauhid ya. Pelajaran nahwu sarafnya ya, kasih mungkin. Ya, kasih mantap. Kemudian hafalannya ya. Walaupun 1 juz, 2 juz ya, bisalah dipakai jadi imam ya. Juz 30, 29 atau juz 1, juz 2. Insyaallah bagus. Saya ingatkan memang ya. Jangan sampai nanti bulan Sya'ban antum bilang, Ustaz terlambat ingatkan kita. Nah, ini bulan Rabiul Awal ya. Saya ingatkan memang ya. Jadi silakan sambil jalan pelajarannya, murojaah baik-baik. Ya, murojaah jangan cuma dengar, tapi catat, tulis.
Ya dimungkinkan ditanya lagi yang kurang jelas atau tidak jelas. Bisa paham ya? Jadi kalian pulang itu bukan malah pulang kalian mau ya apa berbahasa Arab apa sama orang, malah orang pusing nanti. Bagaimana antum? Bukan ya. Bisa paham ini? Kalian tuntut bagaimana? Komunikasi dengan keluarga, dengan masyarakat, dakwahi mereka. Ya, pasti pakai bahasa daerah ya, bahasa Indonesia. Bisa paham ini? Nah, itu. Kemudian pahamkan mereka tauhid, akidah. Dosa-dosa al-kabair sudah banyak kalian. Ya, tahu, pelajari. Bisa dipahami ini? Nah, itu. Dan ini persiapannya dari sekarang. Ya. Bukan nanti pulang bawa semua bukunya, tidak ada apa nanti kalau dia orang baru saya buka buku. Nah, bisa paham ya? Ya sekarang dimungkinkan. Kalau ada pertanyaan masuk ke Ustadz, ya ada sesi tanya jawab itu perhatikan. Ya banyak-banyak pertanyaan yang akan ditanyakan ke antum itu dari situ sama ji. Nah, pasti kalian menyesal ya dulu ada pertanyaannya begitu. Pas Ustadz jawab saya lagi ngobrol sama temanku. Jadi saya tidak ngerti. Padahal sudah pernah ditanyakan sama Ustadz. Bahkan mungkin berkali-kali. Cuma tidak perhatian. Jadi sekarang itu. Ya. Jadi bagus itu. Kerja kita apa? Kita tulis-tulis pertanyaan. Dalam artian kita catat. Ada orang tanya ke Ustadz Ubaid, Ustadz Zulkarnain begini. Jawabannya begini. Simpan. Insya Allah suatu saat akan bermanfaat. Daripada nganggur kan? Ya. Kalian punya MP, punya rekaman. Apalagi hari Sabtu. Bagus. 10 pertanyaan satu pekan luar biasa. Ya, pertanyaan berbeda ya. Nanti pekan depan lain lagi 10. Ya, ratusan nanti kalian bisa kumpul. Pertanyaan lengkap dengan jawaban. Ya, dari Ustaz. Ya, bisa kalian Oh iya, pernah ditanyakan pertanyaan yang sama kepada Ustaz Ubaid, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Lukman Jamal. Ini jawaban mereka seperti. Wah, indahnya. Ya, bukan kalian jadi mufti. Ulang jadi mufti. Yang mau bertanya silakan. Wah, luar biasa. Tapak mas saya. Ya. Ya. Bisa paham ya? Tidak ya, bukan itu yang saya maksud. Tapi kalau misalnya ada orang tanya-tanya, ya gimana begini, gimana, atau orang tua, saudara, ya tanya adik kita, kakak kita, tanya gimana hukumnya. Ini kan 1 tahun kalian mondok, masa tidak bisa jawab? Ya, paham ini? Jawaban ringkas saja. Nih, kalian hafal dalilnya sebutkan. Bisa paham ya? Nih. Kemudian juga akhlak ya. Dari sekarang dilatih ya. Harus berubah, jangan sampai pulang ya berubah akhlaknya. Bisa paham ya? Dilihat ini akhlaknya di pondok Masya Allah. Pulang juga seperti itu, tidak berubah. Ini kita harapkan. Jangan di depan ustadz pakai songkok, di rumah tiap pakai songkok. Orang bertanya, ini pondok diajari apa sama ustadz? Ya kita ajari pakai songkok, tapi dia yang tidak mendengarkan begitu. Ya, karena kamu sendiri. Sekarang saya tanya, antum pergi kondangan, antum pakai songkok atau tidak? Kondangan, undangan. Tidak pakai songkok. Antum imam. Loh, apa bedanya? Antum makmum, tidak pakai. Imam, pakai. Nah, kan dipertanyakan ini sama masyarakat ya. Ya, jadi nanti masyarakat jadi bingung ya. Apa diajari di pondok? Kalau jadi imam pinjam songkok. Songkok tak dulu. Mau jadi imam. Apa masuk? Iya. Ini coba. Ini terenungan bagi antum. Ini sengaja dari sekarang saya ingat kami mah. Ya sampai kamu bikin pusing orang kampung. Ya, belum lagi rambutnya Masya Allah. Cukurnya luar biasa. Bisa paham ya? Ya biasakan itu. Ya. Kalau imam Masya Allah ya. Pinjam songkok, kalau makmum tidak. Apa dalilnya dibedakan, apa anunya? Bisa paham ya? Walaupun memang tidak wajib ya, tidak ada kewajiban harus pakai. Bisa paham ya? Barakallahu fikum. Jadi ini sudah lewat pertengahan perjalanan kalian di program RBA 4. Jadi tanpa terasa waktu bergulir terus. Sudah bulan 3 ya, sudah bulan Rabiul Awal. Yang tersisa Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab 4. Sya'ban ini sudah di tengah Sya'ban sudah selesai. Tersisa 4,5 bulan.
Ya, kalian tidak usah pikir ini target selesai atau tidak. Intinya kalian pikir bagaimana kalian meroja. Ya, jangan terbalik cara berpikir gimana selesai tidak. Ini Al-Rabi'ah bin ini. Ya, saya pikir itu. Yang sudah lewat saja kalian tidak meroja. Ya, Al-Wahdah Al-Ula saja kalian sudah lupa. Tidak usah. Ya, bagaimana meroja kalian? Itu yang paling pokok. Karena kalau selesai tidak selesai, kalau merojanya kuat, jampon. Insyaallah. Apa yang sudah didapat pasti bermanfaat. Jika cuma selesai saja, tutup buku, simpan, selesai. Nah, bisa paham ya? Baik. Jadi kalian pulang itu yang paling pokok bukan itu, ya. Bukan bahasa Arabnya tapi apa? Akidah, tauhid, akhlak, fikih. Nah, ini. Bisa paham ya? Baik, barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.